Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan bersama-sama belajar mengkaji apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kepada kita, dan ini adalah pelajaran dari pelajaran yang mesti kita ketahui, ilmu yang mesti kita pelajari. Karena sesungguhnya terkadang ada sebuah kejadian yang kita temui dan sejatinya sebenarnya itu sudah ada tuntunannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya karena kita tidak mau belajar atau hanya karena kita malas untuk mendatangi majelis ilmu, dan akhirnya kita tidak bisa mendapatkan pahala dari apa yang kita dapatkan atau kita lihat. Ya, padahal itu adalah kesempatan untuk kita bisa menabung pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita mulai dari ketika mendengar kokok ayam atau ringkikan keledai ya. Di sini di kitab Husnul Muslim, teman-teman, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Idza sami'tum siyahad dika fas'alullah min fadlih fa innaha ra'at malakan wa idza sami'tum nahiqal himar fata'awwadhu billahi minasyaitan fa innahu ra'a syaitanan." Nah, hadis ini teman-teman diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan di dalam hadis ini teman-teman kita akan belajar lebih dalam bahwa kata Rasulullah SAW, "Idza sami'tum siyahaddi," apabila kalian mendengar kokok ayam. Yang dimaksud dengan kokok ayam di sini teman-teman, ayam jantan. Kan biasanya kalau yang berkokok itu kan ayam jantan ya. Nah, di samping saya nih barusan ada kokok ayam ya, saya dengar. Nah, itu kokok ayam jantan. Maka Rasulullah SAW menganjurkan kita fas'alullaha min fadli. Kita dianjurkan untuk bersegera meminta kepada Allah Subhanahu wa taala karunia. Kita diperintahkan bersegera untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innaha ra'at malakan. Karena subhanallah, ketika ayam jantan itu berkokok, maka dia sesungguhnya sedang melihat malaikat. Subhanallah teman-teman, Rasulullah SAW menjadikan bunyi kokok ayam jantan, dan ini ada ulama yang mengatakan ketika ayam jantan itu berkokok di malam hari. Ini Rasulullah menjadikan sebagai penanda kebaikan ya, dengan datangnya malaikat, dan kita dianjurkan untuk memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan-kebaikan. Subhanallah. Kenapa ketika mendengar kokokan ayam jantan di malam hari kita diperintahkan untuk bersegera berdoa teman-teman? Karena ketika malaikat turun ya kan, ayam jantan subhanallah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah kelebihan untuk bisa melihat malaikat ya. Nah, ketika malaikat turun kemudian kita berdoa, maka yang menjadi harapan kita adalah doa kita diaminkan oleh malaikat. Artinya doa kita akan lebih mustajab ya. Ini yang perlu kita ketahui bersama-sama. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar teman-teman, pernah beliau mengatakan dalam kitab Fathul Bari. Nanti teman-teman yang punya kitab Fathul Bari boleh dibuka kembali di jilid 6. Kata Ibnu Hajar, beliau mengatakan bahwa ayam jantan itu memiliki khasisah. Khasisah itu keistimewaan, ya, kekhususan spesial nih. Laisat li ghairihi, yang tidak dimiliki oleh binatang lain. Subhanallah ya, ini karunia Allah Subhanahu wa taala yang memang Allah berikan spesial teman-teman untuk ayam jantan. Ya, Masya Allah. Apa keistimewaan yang Allah berikan kepada ayam jantan? Di antaranya subhanallah, ayam jantan ini dia mengetahui waktu malam. Ya, ma'rifatul waqtul lail. Masya Allah. Jadi benar-benar Allah telah karuniakan kepada ayam jantan ini untuk bisa mengetahui waktu malam. Ya, Masya Allah. Dan ayam jantan ini teman-teman ya, ketika dia berkokok ya subhanallah, maka dia berkokok kata Ibnu Hajar tepat waktunya ya, dan itu subhanallah continue gitu ya. Jadi dia tahu kapan harus berkokok di malam hari. Kemudian ayam jantan ini juga ya Masya Allah, biasanya kan teman-teman selain di malam hari, biasanya ayam jantan juga dia berkokok sebelum waktu subuh
Ya subhanallah. Dan kalau kita bisa ambil pelajaran, kenapa subhanallah ayam jantan itu berkokok sebelum waktu subuh? Ini merupakan alarm gitu ya. Sebenarnya manusia kalau dia bisa ambil pelajaran, kalau kita bisa ambil pelajaran, kita akan mengatakan ayam jantan saja yang tidak Allah berikan akal seperti manusia saja sudah bangun di malam hari, sudah bangun sebelum subuh bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita yang setiap hari Allah berikan kenikmatan, Allah berikan akal kepada kita, Allah berikan banyak nikmat kepada kita. Terkadang kita manusia ya sebelum subuh belum bangun, subuh juga belum bangun, bangun baru terbit matahari, sholat subuh sudah nggak bisa. Anallah, masa kalah sama ayam jantan? Ayam jantan sebelum subuh mereka sudah bangun, mereka sudah berkokok. Ya subhanallah, masya Allah ya. Nah, jadi ini benar-benar ya ayam ini subhanallah, ayam jantan ini memiliki sebuah spesial ya, memiliki sebuah keistimewaan yang tidak dimiliki oleh ayam-ayam lainnya ya, atau oleh hewan-hewan lainnya, masya Allah. Kemudian di antara keistimewaan ayam jantan juga teman-teman ya, di samping ayam jantan ini bisa berkokok di malam hari atau sebelum subuh, biasanya kan subhanallah ya, kita bisa dengarkan kalau yang teman-teman punya ayam itu subhanallah suaranya bagus ya, masya Allah, melengking gitu ya, subhanallah. Dan masya Allah, kalau kita lihat, saya tuh bisa ambil pelajaran teman-teman dari ayam itu. Ketika di tempat kami, di rumah kami itu ada ayam ya, masya Allah, ternyata ayam itu teman-teman adalah hewan yang dia tahu kapan waktu pulang. Dan mereka tidak pulang di malam hari. Mereka paham kalau sore hari itu harus pulang, harus masuk kandang. Subhanallah. Harusnya manusia bisa ambil pelajaran ini, ya kan? Jangan malam hari keluyuran, jangan malam hari masih berada di luar, pulang ke rumah masing-masing. Seperti ayam. Ayam kalau sore teman-teman, tanpa kita mencari ayam di mana, itu sudah, mereka sudah hafal, oh kandangnya di sini. Mereka pada datang. Subhanallah. Dan subhanallah, saya bisa ambil pelajaran juga dari ayam ya. Karena kami memelihara ayam di sini. Itu ayam itu bukan hewan yang pemalas. Mereka itu rajin. Mereka suka ngorek-ngorek, suka mencari-cari makanan sendiri, dan mereka kan ada hewan tuh, kami juga pernah punya hewan yang dia hewannya itu maunya duduk terus ya. Tapi kalau ayam tidak, ayam tuh kesana kemari, masya Allah, tabarakar rahman. Dan subhanallah, banyak sekali yang bisa kita ambil dari pelajaran yang bisa kita ambil dari ayam tersebut, masya Allah. Nah, maka dari itu teman-teman, ketika kita mendengar suara ayam, apalagi di malam hari ataupun sebelum subuh ya, kita bisa cepat-cepat berdoa dan jangan coba-coba untuk mencela ayam. Ya, subhanallah. Karena ada larangan dari Rasulullah SAW. Ya, ini boleh juga kita ajarkan kepada anak-anak. Kita ajarkan kepada anak-anak kita, nak, kalau dengar suara ayam, segera berdoa. Dan jangan mencela ayam jago. Apa kata Rasulullah SAW? La tasubbudik wa innahu yuqidu lis-shalah. Karena ayam itu, subhanallah, membangunkan orang untuk sholat. Subhanallah, subhanallah. Dan sesuatu yang kita dapatkan manfaat darinya itu tidak boleh kita cela ya, karena subhanallah ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya, masya Allah. Jadi ini bisa kita berikan pelajaran kepada anak-anak kita teman-teman ya, subhanallah, bahwa harus menyayangi ayam, harus menyayangi hewan. Dan alasan kami terbesar kenapa kami memelihara hewan juga sebenarnya untuk melatih anak-anak lebih disiplin, bertanggung jawab, kapan waktunya memberikan makan, kapan waktunya mereka berbagi ya, dengan waktunya mereka memimpin ya, masya Allah. Ini banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Baik, kemudian kata Rasulullah SAW, wa idza sami'tum nahiqal himar, ketika kita mendengar suara keledai, ketika kita mendengar suara keledai, ringkikan keledai, fata'awwadu billahi minasyaiton, maka hendaklah kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, fa innahu ra'a syaitonan. Wah, ini nih pelajaran buat kita ya teman-teman. Ternyata ketika keledai itu meringkik, dan meringkiknya biasanya di malam hari, maka sebenarnya keledai itu sedang melihat syaitan. Dan Allah yang menjadikan keledai bisa melihat syaitan. Ya, manusia kita tidak bisa melihat syaitan. Keledai Allah berikan keistimewaan, dia bisa melihat syaitan. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk cepat-cepat memohon perlindungan kepada Allah dari syaitanir rajim. Kita baca doa a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Masya Allah.
Dan Al-Qadhi Iyad rahimahullah, beliau pernah menyebutkan faidah dari kenapa kita harus berta'awud, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita mendengar suara keledai, teman-teman, karena dikhawatirkan dari kejelekan syaitan tersebut. Jadi subhanallah, yang namanya syaitan itu kan kerjaannya menggoda anak Bani Adam. Minimal godaannya syaitan tuh memberikan rasa was-was. Tahu was-was ya teman-teman ya? Was-was tuh sifat yang jelek ya, sifat keraguan-raguan. Ada, dan ini penyakit dari syaitan ya. Dia misalnya wudu sudah cuci muka, dia cuci muka lagi. Ada rasa was-was, kayaknya mukanya belum bersih, kayaknya mukanya belum sempurna dicuci. Ya, sudah takbir Allahu Akbar, itu juga sama, digoda oleh syaitan. Akhirnya takbiratul ihram lagi. Dan ini penyakitnya. Nah, termasuk di antara godaan syaitan kepada anak Bani Adam itu adalah was-was. Maka sering-sering kalau misalnya kita mendengar suara keledai, sering-sering kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala at-ta'awud, ya, perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu taala alam. Saya tidak begitu paham ya apakah di Indonesia ini banyak keledai. Yang kami tahu waktu kami di Timur Tengah itu hampir banyak ya rumah-rumah yang memelihara keledai. Ya, biasanya keledai itu mereka gunakan untuk mengangkut barang ya. Jadi kalau mereka punya barang yang akan diangkut, biasanya mereka mengangkut barang tersebut dengan keledai mereka ya. Jadi kami tuh masih melihat, teman-teman, bentuknya keledai waktu kami masih belajar di Yaman. Tapi di Indonesia saya belum melihat secara langsung. Baik, yang pasti kita sudah tahu bahwa ketika mendengar suara ringkikan keledai, kita berta'awud. Ketika kita mendengar suara ayam jantan berkokok, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, teman-teman, yang hari ini kita akan pelajari adalah ketika kita mendengar suara anjing menggonggong di malam hari. Ya, mungkin ada sebagian dari kita yang ketika di malam hari ataupun mendekati waktu subuh, misalnya, ya, kemudian mendengar suara anjing gitu ya. Nah, maka apa yang kita akan lakukan ketika mendengar suara gonggongan anjing? Rasulullah SAW mengatakan, "Idza sami'tum nubahal kalbi wa nahiqal hamiri bil laili fata'awwadhu minhunna fa innahu yarayna ma la tarawun." Kata Rasulullah SAW, dan ini hadis yang meriwayatkan hadis ini adalah Jabir bin Abdullah. Ya, Masya Allah, semuanya para sahabi. Jabir, kemudian Abu Hurairah itu radhiyallahu anhuma, semuanya adalah sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdua mengatakan ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Jabir ya, jika kalian mendengar suara anjing menggonggong atau suara nahiqal hamir, ringkikan keledai, billail, di malam hari, fata'awwadhu, maka mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena anjing dan keledai mereka bisa melihat sesuatu yang tidak bisa kita lihat, ya, subhanallah. Dan ini merupakan keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada anjing dan kepada keledai, ya. Kepada keledai mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistimewaan untuk bisa melihat syaitan. Ya, dan itu pertanda, artinya ketika ada gonggongan anjing ya di malam hari ataupun suara ringkikan keledai, kita bersegera untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan dari jahatnya godaan syaitanir rajim. Ya. Subhanallah, teman-teman. Ini luar biasa ya, dalam syariat kita itu Allah telah menjelaskan panjang lebar ya, telah mengajarkan kepada kita. Bahkan subhanallah, kalau kita mentadabburi dari suara-suara binatang itu Allah ciptakan dengan bunyi yang berbeda, ya enggak? Masya Allah ya kan? Coba anjing ketika dia menggonggong suaranya beda, keledai ketika meringkik juga suaranya beda, ayam jantan ketika berkokok itu juga suaranya beda, subhanallah.
Apakah kita tidak mentadabburi itu semuanya, wahai kawanku? Coba lihat, subhanallah, siapa yang menciptakan suara-suara yang berbeda-beda dari hewan tersebut? Tidak lain kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini kita bisa juga ajarkan kepada anak-anak kita agar mereka lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat nak, suara ayam ya, dia berkokok. Bahkan subhanallah, ayam pun teman-teman, karena kami di sini punya beberapa macam ya dari ayam, itu suaranya beda-beda. Ya, ayam kate suaranya beda, ayam jambul suaranya beda, ayam jowo suaranya beda. Subhanallah, dari ayam saja, satu jenis saja itu suaranya sudah beda-beda, Masya Allah. Dan begitu pula suara-suara burung ya, subhanallah. Burung teman-teman, coba kalau kita tadabburi, subhanallah, itu juga suaranya berbeda-beda. Satu burung dengan burung yang lainnya, subhanallah. Allah jadikan, Allah ciptakan dengan suara yang berbeda-beda. Dan ini sebenarnya bisa kita ambil pelajaran, kita tadabburi, sehingga kita bisa lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini menjadi pelajaran penting bagi kita teman-teman, untuk mengajarkan kepada anak-anak kita dari melihat ciptaan-ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala yang beraneka ragam. Ya, subhanallah. Baik, kemudian yang akan kita pelajari teman-teman hari ini juga adalah apabila ada orang yang nyinyirin kita, mencaci maki kita, bagaimana doa kita ketika ada orang yang nyinyirin kita. Subhanallah teman-teman, sebenarnya ketika kita mendapatkan celaan dari orang lain, padahal sebenarnya kita itu misalnya tidak merasa bersalah misalnya, tapi ada saja orang nyinyirin kita, ada saja orang berkomentar, maka jangan sampai itu menjadikan kita akhirnya bersedih. Karena subhanallah, yang namanya manusia di dunia ini, subhanallah, tidak akan bisa terlepas dari komentar orang, tidak akan bisa terlepas dari omongan orang. Semuanya kita akan dapatkan, Masya Allah ya. Dan ini perlu teman-teman menjadi pelajaran untuk kita, karena ketika kita itu menjadi orang baperan ya, ketika kita itu ada orang yang nyinyirin kita, kemudian kita drop ya, kita down, capek diri kita masing-masing ya. Kadang kita sudah berusaha yang memurnikan niat kita, mengikhlaskan niat kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi terkadang sikap manusia itu tidak bisa kita prediksi ya, dan kita tidak bisa selamat dari yang namanya celaan manusia. Jangankan kita yang masih hidup teman-teman, terkadang mayat yang sudah terpendam berabad-abad pun itu biasanya tidak selamat juga dari komentar manusia, dari celaan manusia. Jadi biar kita tidak mudah tersinggung ya, kita harus benar-benar istilahnya berlapang dada. Kita jangan menyibukkan diri terhadap komentar orang terhadap kita. Yang pasti kita koreksi diri kita. Kalau memang selama ini kita itu berjalan di atas jalan yang Allah dan Rasulnya inginkan, dan kita juga tahu hak-haknya Allah dan manusia, maka jangan ambil pusing perkataan orang ya. Karena subhanallah, sejatinya ketika orang tersebut nyinyirin kita, mencela kita, itu jauh lebih ringan daripada aib yang telah Allah tutupi pada diri kita masing-masing. Subhanallah. Kan manusia itu tahu diri kita kan secara zahir ya teman-teman. Apa yang mereka lihat, mereka komentari. Tapi sebenarnya kita itu memiliki banyak kekurangan ya, yang mana Allah tutupi aib-aib kita, dan itu jauh lebih banyak jumlahnya. Maka saya ajak diri saya dan teman-teman, yuk mulai sekarang jangan sampai kita menjadi wanita-wanita yang baperan ya, justru kita malah tidak bersemangat untuk hidup karena mendapatkan celaan dari manusia, mendapatkan hinaan dari manusia. Jadikan itu sebagai bahan evaluasi kita. Kalau memang benar apa yang mereka katakan, maka bersegeralah untuk memperbaiki diri. Kalaupun misalnya yang mereka katakan kepada kita itu tidak benar, anggap saja itu adalah tabungan kita di akhirat ya. Rasulullah SAW, beliau pernah berdoa, kata beliau, Allahumma fa ayyuma mu'minin sababtuhu faj'al dzalika lahu qurbatan ilaika yaumal qiyamah. Lihat teman-teman, ini Masya Allah ya, saking sayangnya Rasulullah SAW, sampai-sampai di sini Rasulullah SAW ya sayang kepada kita umatnya. Beliau itu
sayang sekali kepada kita sampai beliau itu tahu bahwa subhanallah bakal ada umat-umat Nabi kita Muhammad SAW, kata beliau ya, yang banyak mendapatkan celaan, dan beliau berdoa, Allahumma ya Allah, fa ayyuma mu'min sababtuhu, ya, dimanapun ada seorang yang beriman yang pernah, kata Rasulullah SAW, mukmin manapun yang pernah kucaci, faj'al dzalika lahu qurbatun ilaika yaumal qiyamah, maka jadikan hal itu sebagai sarana untuk mendekatkan dirinya kepadamu di hari kiamat nanti. Allahu Akbar. Jadi subhanallah ya teman-teman, ternyata ketika kita itu memandang celaan manusia itu dari sudut pandang yang berbeda, maka kita akan jauh lebih berbahagia ya, karena sesungguhnya ketika kita dicela itu artinya kita akan lebih didekatkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat nanti. Masya Allah ya. Dan ini merupakan sebuah mindset yang memang harus kita peroleh teman-teman. Jadi ya Allah, kalau misalnya ada yang ngomongin kita, itu jadikan sebagai tabungan kita di akhirat ya. Dan tidak usah kita terlalu dalam memikirkan tentang apa yang dikatakan orang lain kepada kita, karena itu akan menghabiskan energi kita dan akhirnya kita tidak bisa fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Satu lagi di sini bahwa dikatakan ma yaqulul muslim idza madahal muslim, bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ada sebagian makhluk Allah yang memuji ya, maka apa yang harus kita lakukan? Rasulullah SAW mengatakan, kalau ada salah seorang di antara kita ya termaksa memuji temannya, hendaklah dia mengucapkan. Ya, kadang kan kita melihat subhanallah teman kita memiliki banyak kelebihan. Nah, apa yang akan kita ucapkan? Yang akan kita ucapkan, kata Rasulullah SAW, ahsibu fulanan wallahi hasibuhu. Saya kira fulan, namun hanya Allah yang mengetahuinya. Wala uzaki 'ala Allahi ahadan, dan aku tidak menganggap seseorang itu suci di hadapan Allah. Nah, kata Rasulullah SAW, kalau misalnya kita melihat kelebihan yang ada dalam diri seorang, kata beliau, maka kita mengatakan ahsibuhu in kana ya'lamu dzaka kada wa kada. Jadi, ketika kita mengetahui ada kelebihan dari orang yang kita kenal, maka kita katakan bahwa sesungguhnya Allah yang telah berikan itu, Allah yang telah menyucikan itu. Dan bagi orang yang mendapatkan pujian teman-teman, maka kita baca doanya apa? Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfirli ma la ya'lamun waj'alni khairam mimma yadhunnun. Dihafalkan ya. Ini doanya bagus, dihafalkan. Kan kadang-kadang kita juga nggak tahu kapan ada orang muji kepada kita ya. Nah, kita harus bisa membaca doa ini, artinya Allahumma ya Allah la tu'akhidni, janganlah engkau hukum diriku, bima yaqulun, dari apa yang mereka ucapkan kepadaku, waghfirli, ampunilah dosa-dosaku, ma la ya'lamun, yang mana mereka tidak mengetahui. Subhanallah, karena pastinya dosa kita itu jauh lebih banyak dari apa yang mereka sangkakan kepada kita, dan pastinya dosa saya lebih banyak daripada apa yang teman-teman sangka kepada saya hari ini. Hanya Allah yang menutupi aib-aibnya kita semuanya pada hari ini dan hari-hari sebelumnya. Subhanallah. Kemudian kata Rasulullah SAW, waj'alni khairam mimma yadhunnun, dan jadikanlah aku lebih baik dari apa yang mereka perkirakan. Subhanallah. Ya, Allahu Akbar. Jadi doa ini teman-teman mesti kita baca, karena jikalau kita tidak membaca, yang paling kita khawatirkan adalah kita bertambah sombong. Na'udzubillah summa na'udzubillah, atas pujian-pujian manusia yang disematkan untuk diri kita. Ya, kita benar-benar memohon kepada Allah dari pujian-pujian yang disangkakan kepada kita agar tidak menjadikan kita lebih tinggi hati. Naudzubillah, tetap kita masih menginjak kaki di bumi ya. Jangan seakan-akan tujuan utama kita dari mengerjakan sesuatu hanya mengejar pujian orang lain. Karena yang namanya pujian orang lain itu pasti akan dilupakan ya. Pasti mereka akan melupakan kita manakala kita sudah meninggal dunia ya, dan kita akan menjadi orang yang rugi ketika ternyata amalan kita hanya ingin mencari pujian orang lain. Ya, Masya Allah. Mohon kepada Allah agar Allah berikan kepada kita keikhlasan dalam beramal maupun dalam berucap.